Selamat malam saudara, kesepakatan gencatan senjata Amerika dan Iran akan berakhir pada Rabu besok. Lalu masihkah ada peluang untuk tercapainya kesepakatan baru melalui perundingan atau Amerika dan Iran memilih untuk melanjutkan perang? Yang juga jadi sorotan dari dalam negeri, saudara, warga Kalimantan Timur menggelar demo besar, mendesak evaluasi kebijakan gubernur dan anggaran pemerintahan provinsi. Bagaimana membaca aksi demo ini? Dua informasi tersebut akan jadi sajian utama Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro bersama Anda di Sapa Indonesia Malam. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman video terbaru saat pasukan militernya menegakkan blokade maritim di sepanjang garis pantai Iran. United States Warship 115, you are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian port will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. Dalam video berdurasi singkat ini terdengar komunikasi radio yang intens antara kapal perusak AS USS Rafael Peralta dengan beberapa kapal kargo yang mencoba melintasi zona terlarang. Hingga hari ini dilaporkan sebanyak 27 kapal komersial telah dipaksa untuk berbalik arah atau kembali ke pelabuhan asal mereka di Iran. Motor Vessel Molly, this is Warship 112. We will be escorting you to your next port of call. Thank you for your cooperation. This is Warship 112, standing by on channel 16. Out. United States Warship. Iran menyebut penyitaan kapal Iran oleh Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz sebagai pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan gencatan senjata yang disepakati. AS menyerang dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran yang dituding telah mencoba menghindari blokade angkatan laut di dekat Selat Hormuz. سلام. نقض آتش بس در زمانی که در دوره‌ای که قرار بوده این وقفه صورت بگیره، هم در لبنان شاهد هستید نقض آتش بس، هم به زعم خودشون محاصره دریایی ایران و هم تعرض به یک کشتی تجاری که همه اینها هم نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد هست و هم نقض صریح آتش بس. در چنین مواردی، در چنین وضعیتی واقعا چگونه می شود به ادعای آمریکا برای مصالحه و دیپلماسی اعتماد کرد؟ Sementara Iran lewat sejumlah media di negaranya mengklaim navigasi lalu lintas Selat Hormuz masih berada di bawah kendali Teheran. Usai serangan ke kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman oleh militer Amerika Serikat, media Iran merilis situasi kapal kargo yang berhenti di Selat Hormuz atau akibat penutupan Selat Hormuz oleh militer Iran. Di tengah gencatan senjata AS dan Iran yang hampir berakhir, media Iran melaporkan Komandan Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Iran, Majid Musafi, menyatakan selama gencatan senjata Iran telah meningkatkan dan memperbaharui kemampuan rudal dan drone dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada sebelum perang. Sementara Iran belum memutuskan apakah akan kembali ke meja perundingan atau tidak untuk menyelesaikan konflik. Kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran akan berakhir Rabu besok. Banyak pihak berharap AS dan Iran bisa kembali ke meja perundingan untuk menghentikan perang.
Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dikabarkan akan berangkat ke Pakistan untuk kembali memimpin delegasi Amerika Serikat berunding dengan Iran. Vance akan didampingi utusan khusus Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner. Sebelumnya, Trump sempat menyebut Vance tidak akan ikut dalam perundingan di Islamabad nanti. Namun, pernyataan Trump direvisi pihak Gedung Putih dengan memastikan Vance akan tetap memimpin delegasi berunding dengan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, pada Senin waktu setempat menyatakan bahwa Teheran belum memiliki rencana untuk menghadiri pembicaraan apapun dengan AS. Hingga saat ini Iran juga belum membuat kesepakatan apapun terkait dengan rencana perundingan putaran kedua di akhir masa gencatan senjata. خب ببینید اولا تا الان که من خدمتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد. بعد از اون که به هر ترتیبی بود در این خصوص تفاهمی حاصل شد، ما مواجه شدیم با اقداماتشون در تنگه هرمز، اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی اسم گذاشتند. همین ساعات اخیر شاهد بودید حمله به یک کشتی تجاری ایران صورت گرفت. اینها همش نقض صریح آتش بس تلقی میشه. Meski belum ada kepastian tentang perundingan kedua Amerika Serikat dan Iran, Pakistan terus berupaya melobi pihak yang bersengketa. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, kemarin menemui perwakilan Amerika Serikat dan Iran yang berada di Pakistan. Mendagri Pakistan, Mohsin Naqvi, menemui pelaksana tugas Duta Besar Amerika Serikat untuk Pakistan, Natalie Baker. Keduanya membahas pengaturan untuk kemungkinan perundingan Amerika Serikat-Iran putaran kedua. Pakistan menyatakan telah siap untuk menjadi tuan rumah perundingan AS dan Iran, termasuk menyiapkan pengamanan khusus untuk memastikan keselamatan delegasi yang hadir. Sementara perwakilan Amerika Serikat memuji peran Pakistan dalam memediasi perundingan Amerika dan Iran. Selain menemui perwakilan Amerika Serikat di Islamabad, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi juga melakukan pertemuan dengan Dubes Iran untuk Pakistan, Reza Amiri Moghadam. Naqvi juga menjelaskan soal kesiapan Pakistan menggelar putaran kedua perundingan AS Iran. Hingga Senin kemarin, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan belum ada rencana untuk hadir di putaran kedua perundingan Amerika-Iran di Islamabad. Sebelumnya jelang perundingan AS Iran 11 April lalu, kedua pihak Amerika dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Kesepakatan gencatan senjata itu akan berakhir pada Rabu besok. Militer Israel merilis video yang diklaim sebagai operasi tempur divisi ke-162 di Lebanon Selatan. Langkah ini dilakukan untuk menghilangkan ancaman langsung terhadap warga di Israel Utara. Mereka mengaku telah melumpuhkan 250 anggota Hizbullah, menghancurkan lebih dari 405 infrastruktur dan menemukan lebih dari 1.000 senjata dan amunisi di Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim kekuatan militernya lebih unggul atas kekuatan poros Iran di Lebanon. Ia menyebut pasukan darat dan udara telah mengendalikan kawasan itu sebagai bukti keunggulan di Lebanon Selatan. דגלנו מוצב מעומק רצועת עזה ועד כתר החרמון, וטייסינו שולטים בשמי האזור כהוכחה ניצחת לעליונות שלנו על הציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר את הנחישות שלנו להגן על עצמנו
להגן לא רק על עצמנו, להגן על האנושות מפני הקנאות הברברית. Gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran berakhir besok. Akankah perang berlanjut? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran akan berakhir besok. Namun ketegangan antara keduanya masih terus membara. Di tengah perundingan putaran kedua yang belum menemui titik terang, AS dan Iran justru terus berselisih di Selat Hormuz. Di saat gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran yang berakhir pada Rabu pekan ini, ketegangan kedua negara ini justru semakin memanas. Belum ada tanda positif terkait dengan perundingan putaran kedua. Justru sinyal dan isyarat untuk bersiap melanjutkan perang semakin mengemuka. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf memberikan peringatan keras melalui media sosial X dan mengklaim telah menyiapkan kartu baru yang bakal dibuka di medan perang. Muhammad Baghir Ghalibaf menulis, Donald Trump tidak menginginkan negosiasi. Ia sedang mencoba mengubah meja perundingan menjadi meja penyerahan diri melalui ancaman dan kebohongan media. Selama 2 minggu terakhir, kami telah mempersiapkan diri untuk mengungkap kartu-kartu baru di medan perang. Jika gencatan senjata gagal, situasi tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang. Transit di Selat Hormuz tetap berada di bawah otoritas Republik Islam dan blokade tidak akan pernah bisa diterima. Kami tidak akan bernegosiasi di bawah bayang-bayang ancaman. Meskipun penolakan telah ditunjukkan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih mengirim utusannya untuk menggelar perundingan kedua di Islamabad, Pakistan. Dalam akun Truth Social, Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menawarkan kesepakatan yang adil dan masuk akal. Jika Iran menolak, maka Amerika Serikat mengklaim akan melumpuhkan setiap pembangkit listrik dan jembatan-jembatan di Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun menyebut isu Selat Hormuz adalah masalah yang kompleks dan sensitif. Ia berharap kedua belah pihak dapat memenuhi kewajiban mereka dan mematuhi perjanjian gencatan senjata untuk mencegah eskalasi yang lebih parah. 霍尔木兹海峡局势敏感复杂，我们对美方强制截停有关船只表示关切，希望有关方以负责任的态度恪守停火协定，避免激化矛盾、加剧局势紧张，为海峡通行恢复正常提供必要。 Di masa akhir gencatan senjata, marinir Amerika Serikat menyerang dan menyita kapal kargo berbendera Iran, MV Tosca, setelah mengklaim kapal tersebut mengabaikan peringatan Amerika Serikat saat menerobos blokade di Selat Hormuz. Kapal perusak milik Amerika Serikat bahkan dikabarkan melepaskan tembakan pada kapal Iran. Sementara Iran mengklaim telah meluncurkan serangan drone ke arah kapal-kapal militer Amerika Serikat di Teluk Oman. Lalu untuk bisa menakar langkah apa yang akan diambil oleh kedua negara di akhir masa gencatan senjata, kita akan langsung membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada Dina Prapto Raharja, penasihat hubungan internasional think tank Independent Synergy Policies. Juga ada Pizarro Gozali, selaku peneliti Asian Middle East Center. Selamat petang Mbak Dina, Mas Pizarro. Saya ke Selamat petang, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mbak Dina dulu. Kalau kita melihat saat ini kan posisinya masih deadlock. Katanya mau negosiasi berikutnya, tapi di Selat Hormuz masih tetap tensinya tinggi. Apakah ini ada tuntutan yang tidak realistis dari sisi Amerika Serikat, atau ada strategi brinkmanship yang mendorong sampai ke limit, sampai ke batas akhir di ambang yang berbahaya oleh kedua belah pihak, Mbak Dina? Kalau dikatakan strategi, ini lebih ke strategi yang lebih optimal, lebih maksimal gitu ya, dalam menggunakan tekanan militer kepada pihak lawan. Apakah itu strategi untuk menciptakan stabilitas? Saya kira tidak. Apakah itu strategi untuk menciptakan solusi yang bisa diterima semua pihak dalam jangka panjang? Saya kira tidak.
Kalau sedikit saya bercerita mungkin dari pengalaman saya di bidang diplomasi ya, mempraktekkan diplomasi itu saya ingin mengajak kita melihat model yang diterapkan oleh Pakistan dalam mendekatkan kedua belah pihak Amerika Serikat dan Iran supaya pada akhirnya ada titik temu. Pertama bahwa Pakistan itu menempatkan kedua belah pihak dalam situasi di mana kedua-duanya merasa ada harapan, ada ruang, komunikasi dibangun, mereka ada di tengah-tengah, interlokutor. Kemudian format dalam pertemuan yang pertama di tanggal 10 April yang lalu, kedua belah pihak itu didudukkan di dua ruangan yang terpisah. Jadi mereka bahkan tidak tatap muka, karena situasinya masih sangat tinggi tensinya. Nah, dalam format yang berikutnya ini, karena saya juga mereka itu tetap nggak akan bisa duduk bareng, dan Iran udah bilang nggak berangkat ya ke Islamabad, itu Pakistan akan tetap mendorong tetap ada komunikasi di antara mereka. Dan Pakistan selama periode yang pertama kemarin, pertemuan yang pertama, dia menjadi penerima informasi dari lebih dari 25 negara yang lain, yang juga punya saran-saran bagaimana solusi yang bisa diterapkan dan diterima oleh kedua belah pihak. Sebenarnya kalau dalam situasi yang tegang seperti sekarang, biasanya itu nggak langsung duduk di dua meja, kemudian sampai pada satu kesepakatan. Kalau di ASEAN kita kenal ada istilah retreat, jadi pertemuan tertutup, bahkan hasilnya pun tidak boleh dipublikasikan ke media, dan itu bisa berjalan lebih dari 1 hari untuk saling membuka diri, saling membangun rasa percaya. Nah, kalau yang kita lihat dari perkembangan statement Trump dan juga Netanyahu, saya bilang Netanyahu nggak bisa lepas dari gambar ini. Ini belum sampai ke sana. Makanya dari pihak Iran itu masih sangat, karena Netanyahu bilang dia akan tetap menguasai sampai gunung-gunung di Lebanon. Sementara dari sisi Amerika Serikat itu anggaran fiskal 2027 untuk agenda pertahanan mereka, Department of War, itu naik 44%. Baik. Nah, ini sinyal sangat tidak baik. Ya, kita akan bahas lagi soal ini dengan sinyal yang sebenarnya tidak mudah juga untuk kedua belah pihak. Apakah memang show of force militer masih dikedepankan sekarang? Masih jauh panggang dari api lah kalau kita bicara soal negosiasi. Sementara waktunya kan tenggatnya semakin pendek. Kita akan bahas sesaat lagi. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Maghrib bagi Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kami kembali bersama dengan Dina Prapto Raharja, penasehat hubungan internasional think tank Independent Synergy Policies, juga hadir Pizarro Ghazali, peneliti Asian Middle East Center. Silakan Mbak Dina, tadi dilanjutkan soal ya bagaimana kondisi sekarang menuju ke negosiasi yang kayaknya sih masih jauh ya. Ya, tadi dua sinyal sudah saya sebutkan bahwa dari pihak Amerika Serikat tidak memberi sinyal yang positif untuk Iran duduk di meja perundingan ya. Poin yang ketiga yang mau saya sampaikan bahwa kalau bicara soal komposisi dari negosiator dari Amerika Serikat, saya melihat itu tidak menunjukkan memang Amerika Serikat ingin mencapai satu solusi yang lasting gitu, yang bertahan. Karena yang hadir kan hanya 3 orang ya, yang utama itu hanya nanti ada J.D. Vance, kemudian Steve Witkoff, dan satu lagi Jared Kushner. Dan di situ menggambarkan sekali lagi sentralitas yang kemarin udah diprotes sebenarnya dalam pertemuan yang pertama. Dianggapnya mereka bukan pihak yang mengerti situasi di lapangan, hanya fokus pada solusi ekonomi. Lalu poin yang keempat juga bahwa di luar dari meja perundingan ini sudah terjadi sebenarnya deal-deal atau upaya untuk membebaskan Selat Hormuz ini dari masalah. Dari Uni Eropa misalnya, Prancis, Inggris, dan Jerman itu sekarang sudah lebih aktif ya melakukan berbagai macam konsultasi untuk menciptakan keamanan maritim yang lebih independen di Hormuz tanpa mengajak Amerika Serikat. Jadi buat Iran sendiri ada ruang baru sebenarnya untuk mencari solusi di luar dari hidup hanya dengan Amerika Serikat. Nah berikut juga Mas Pizarro, kalau tampaknya negosiasi antara AS dan Iran ini masih cukup sulit. Salah satunya sebenarnya yang jadi hambatan adalah blokade AS di perairan di Selat Hormuz yang tadi kita lihat juga tayangannya. Dan Iran tampaknya juga masih cukup menahan diri. Sebenarnya kalau dari strategi militer di Hormuz, bagaimana Anda melihatnya sekarang?
Iya, Iran kalau kita lihat dari pernyataan dari Golibaf, dari IRGC ya, ini mereka sudah mempersiapkan diri skenario terburuk ya Mbak Friska ya, bahwa bukan tidak mungkin eskalasi itu akan kembali terjadi. Sekarang Iran masih menahan diri karena dia mencoba menaati kesepakatan militer senjata yang deadline-nya itu berakhir hari Rabu ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya ada beberapa serangan-serangan yang mulai dilakukan oleh Iran, contohnya Iran mulai melakukan serangan drone kepada kapal Amerika Serikat yang kata Iran itu membajak yang melakukan arm piercy terhadap MV Tosca seperti itu. Tetapi bukan tidak mungkin Mbak Friska kita udah melihat ya bahwa ada keterpecahan sebenarnya di internal pemerintahan Iran. Pertama, faksi moderat seperti Ali Abbas Araghchi yang mencoba mencari win-win solution ataupun diplomasi. Kemudian ada IRGC yang lebih melakukan tindakan-tindakan militer. Dan problematikanya IRGC ini kadang itu dia bisa mengambil keputusan bahkan tanpa harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah gitu. Karena apa? Sekarang pemerintahan yang ada di Iran ini pemerintahan taktis yang memang diserahkan kepada militer untuk mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk mempertahankan kedaulatan Iran seperti itu. Makanya kan tadi pernyataan resmi terbaru dari Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan tidak akan ada delegasi dari Iran baik dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah Mbak Friska yang akan datang ke Islamabad. Karena itu sama saja itu mencoreng kedaulatan Iran. Mereka ini kan sekarang ada semacam traumatik nih. Ini trauma ketiga nih. Ya. Mereka kembali diserang ketika negosiasi nih Mbak Friska. Betul. Ini kan mengulangi serangan pada Juni 2025 yang waktu itu sedang dilakukan negosiasi diserang, 28 Februari begitu sama lagi negosiasi oleh Oman tiba-tiba diserang. Dan ini kembali terjadi. Ini kan serangan kepada kapal Iran. Ini kan terjadi ketika masa-masa negosiasi bahkan ketika masa-masa gencatan senjata. Makanya kan redaksi yang dipakai Galibaf itu Amerika Serikat melakukan pelanggaran gencatan senjata dan kami tidak menerima hal ini gitu. Ini yang membuat kemudian opsi kemudian untuk berunding dalam waktu dekat di Islamabad tampaknya sangat tipis Mbak Frisa. Walaupun kita nggak tahu ada last minute diplomasi yang tiba-tiba saja ada keajaiban misalkan Iran itu untuk masuk ke Islamabad. Tetapi problematikanya Donald Trump kan juga nahan G-Defense. G-Defense ini tadinya mau berangkat ke Washington kemarin ditundakan sampai Rabu. Ya. Itu pun tidak ada kepastian apakah betul-betul G-Defense hadir di Islamabad. Karena kalau dia hadir tanpa ada Iran itu juga sama juga meruntuhkan kredibilitas Amerika Serikat di mata diplomasi internasional. Begitu Mbak Friska. Dan tampaknya yang menahan diri bukan hanya Iran di masa gencatan senjata, tapi juga Perancis. Ya. Saat ditanya kepada Presiden Emmanuel Macron, kapalnya terkena serangan di Selat Hormuz, tidak langsung menyalahkan Iran ya, bahwa dikatakan itu bukan target serangan langsung. Karena tampaknya banyak juga negara yang agak berhati-hati dengan upaya provokasi di Selat Hormuz ini, betul Mas Pizarro, Anda melihat yang sama? Mbak Friska, ada sekitar 400 kapal sekarang yang tertahan di wilayah Selat Hormuz untuk keluar, dan rata-rata kapal-kapal Eropa. Ada Maersk berbasis di Denmark, ada nanti Mediterranean Shipping Company berbasis di Jenewa, Swiss. Mereka walaupun dapat green light dari IRGC untuk lewat, tapi nggak mengambil langkah itu. Karena situasi itu betul-betul nggak bisa diprediksi. Selain ada green dari Iran, jangan lupa, itu ranjau-ranjau udah disebar sama Iran di sana. Ya. Makanya kapal-kapal Eropa ini yang itu kemudian itu masih berkoordinasi sama IMO, ya International Maritime Organization. Apakah mereka betul-betul bisa melewati Selat Hormuz dengan aman gitu? Dan ini yang kemudian yang dikhawatirkan kalau kemudian terjadi kontak menembak. Udah ada presiden dengan Mbak Friska ya, kapal India misalkan itu ditembak sama Iran karena kemudian dia melewati Selat Hormuz tanpa mendapatkan approval IRGC. Padahal India ini menarik. India ini negara walaupun dekat sama Israel, tetapi dia punya investasi yang sangat besar di pelabuhan Carabar di Iran gitu ya. Makanya kan India itu termasuk dapat privilege dia 6 negara yang boleh lewat. Tetapi situasi sekarang udah berubah Mbak Friska. Karena apa? Kita melihat tiba-tiba Donald Trump itu melakukan blokade di Selat Hormuz dan kemudian negosiasi gencatan senjata gagal dan Amerika Serikat meminta tuntutan yang baru lagi nih. Dia minta enrichment uranium yang diperkaya itu 450 kg itu diserahkan kepada Amerika Serikat gitu ya. Ini yang kemudian memantik panasnya lagi Iran gitu ya. Padahal kan sebenarnya ini dalam negosiasi sebelumnya itu tidak disebutkan gitu. Nah, ini yang kemudian titik-titik kompromi di antara kedua negara tampaknya sangat tipis dan kita khawatir eskalasi bisa kembali terjadi. Nah, itu dia soal uranium misalnya dikatakan juga oleh Presiden Iran Mahmoud Pezeshkian, ya siapa Amerika Serikat bisa mengatur kedaulatan negara lainnya, bisa melanggar kedaulatan negara lainnya. Apakah artinya kalau kita melihat proses yang saat ini berlangsung, negosiasi dari mulai awal pun juga kemarin di Islamabad pertama, tidak ada intensi memang untuk mencapai kesepakatan dari sisi Amerika Serikat, terutama dengan menambahkan poin-poin tambahan yang dianggap tidak masuk akal untuk dicapai titik tengahnya. Kita akan bahas ini sesaat lagi, tetap di Sapa Indonesia Malam. Mas Pizarro dan Mbak Dina juga Anda saudara, kami segera kembali.
Masih di Sapa Indonesia Malam, kita kembali lagi bahas soal berakhirnya tenggat gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Mbak Dina, apakah kalau kita lihat tadi pertanyaan saya, memang tidak ada intensi untuk mencapai kesepakatan, terutama dari sisi Amerika Serikat? Amerika Serikat masih minta di dalam negerinya untuk dukungan militer itu ditambah. Tadi yang saya singgung, 44% peningkatannya dari anggaran fiskal 2026. Dan sebagai catatan, anggaran fiskal yang 2026 itu saja sudah peningkatan sekitar 22,6% dari anggaran fiskal sebelumnya untuk pertahanan. Kan tentu saja kalau kita bicara satu anggaran ya, anggaran itu nggak mungkin tiba-tiba beranak dari mana gitu ya, apalagi ini negara besar, siapa yang mau tiba-tiba nyetak uang pun pasti ada konsekuensi fiskal dan moneter pada Amerika Serikat. Jadi konsekuensinya ada di dalam negeri sebenarnya. Jadi produk kebijakan yang lain seperti kesehatan, kemudian perumahan, kemudian juga untuk urusan agriculture, pendidikan, itu semua akhirnya menanggung akibatnya karena penurunannya itu lebih dari 10% di setiap mata anggaran. Jadi tekanan di dalam negeri Amerika Serikat itu tentu nggak dihitung kelihatannya ya sama Trump ya. Jadi dia berpikir untuk membesarkan dulu Department of War. Bisa jadi tetap saja Trump itu dapat keuntungan ya dari situasi yang volatile ini. Tapi Trump saya kira juga keliru ya mengukur karena dampak secara globalnya itu lebih berbahaya sebenarnya daripada dampak di dalam negerinya saja. Karena di luar negeri itu ekonomi betul-betul makin sulit untuk bangkit. Produk-produk yang menjadi andalan negara-negara maju seperti semiconductor, kemudian chip, kemudian pengolahan mineral dari negara-negara berkembang seperti Indonesia itu akan terhenti karena ada masalah terus di logistik. Walaupun jalur-jalur baru sekarang sudah mulai dibuka gitu, sudah mulai dijajaki oleh negara-negara seperti Mesir, Turki, China bahkan, tapi harganya lebih tinggi karena rutenya juga lebih jauh dan konsekuensi harga yang nanti diterima pada konsumen itu bisa sampai 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Jadi kita harus sudah mulai antisipasi nih produk-produk yang ada chipnya seperti dan basisnya AI, komputer, HP, belum lagi produk yang tadi sifatnya tambang, kemudian logistik yang harus kita antar ke Eropa, itu akan menjadi lebih mahal. Nah itu yang jadi risiko sekarang sih sudah terasa, apalagi kalau nanti ini tidak tercapai gencatan senjatanya. Bagaimana kita membaca ya? Kalau ini kan pertanyaan awamnya. Oke, kalau besok tenggat gencatan senjatanya, Mas Pizarro, bagaimana ya? Publik melihat apakah memang masih ada upaya untuk damai, nungukah declaration dari masing-masing? Tapi kayaknya upaya formal sih sudah tidak bisa kita harapkan lagi. Atau menunggu salah satunya untuk menyerang terlebih dahulu, Mas Pizarro? Iya, menurut saya ada 3 skenario Mbak Friska ya. Jika kemudian gencatan senjata hari Rabu ini atau besok ini deadlock. Yang pertama ialah akan ada upaya yang sangat serius dari Pakistan ataupun media-media lain seperti Turki untuk memaksa minimal ada perpanjangan gencatan senjata ya. Istilahnya itu ada extra time lah kalau main sepak bola gitu, Mbak Friska ya. Dikasih jeda tambahan lagi mungkin rasionya sekitar 48 jam sampai 72 jam. 2-3 hari untuk kemudian menyamakan kembali frekuensi minimal pada beberapa poin yang kira-kira masih bisa dinegosiasikan. Seperti itu. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, Mbak, itu masih akan terjadi negosiasi, dipaksakan lebih tepatnya, indirect talks ya. Kalau sekarang kita lihat kan, misalkan ya, Menteri Dalam Negerinya Pakistan itu mulai bertemu kedubes Amerika Serikat, kemudian kembali lagi melakukan komunikasi dengan Iran ya, seperti itu. Jadi ada semacam dialog tidak langsung yang dilakukan Pakistan, minimal untuk kemudian eskalasi ini tidak lagi menjadi besar. Tetapi yang saya khawatirkan, ini di poin ketiga, kalau kemudian ini gagal, diupayakan untuk kembali melakukan negosiasi dan diplomasi, dan kemudian serangan dilakukan oleh Iran, karena Iran sudah galibaf tadi kalau kita lihat ya, dia mengatakan ada istilah itu kartu baru. Dia punya kartu baru yang akan dia akan dilakukan. Kalau kita lihat polanya IRGC, kartu baru itu berarti serangan baru. Yang serangan ini kemungkinan akan menerapkan operasi apa yang disebut dengan sergapan nyamuk. Ada 1.000 kapal-kapal dari Iran yang sekarang sedang dipersiapkan untuk melakukan serangan kepada kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang ada di Teluk Oman, seperti itu. Jadi ada shifting nih Mbak Friska. Tadinya serangan udara, sekarang mulai ke serangan laut. Kalau ini kemudian besar, itu juga bisa menjadi kepada serangan darat. Nah, ini kalau kemudian ada aksi balas membalas, ada aksi serangan dan lain sebagainya, bukan tidak mungkin
itu akan terjadi. Dan bahkan ini yang keempat yang juga sangat kita khawatirkan. Kita ingat kartu baru ini juga dia belum memainkan kartu Houthi ini, kartu Yaman. Ya. Karena Iran mengatakan kalau blokade terus dilakukan oleh Amerika Serikat, bukan tidak mungkin kami juga akan menutup Babul Mandeb di Yaman. Dan di Babul Mandeb itu ada faksi proksinya Iran, yaitu Houthi, yang udah pernah melakukan serangan-serangan dari situ. Kalau kemudian Hormuz ditutup, lalu kemudian Babul Mandeb ditutup, itu semakin menyulitkan dunia internasional, bahkan menaikkan energi. Karena kita mengetahui ada sekitar 15% jalur perdagangan melalui Babul Mandeb. Ya, seperti itu. Jadi ini yang skenario ini menurut saya akan dipakai oleh Iran untuk melemahkan Amerika Serikat. Karena saya lihat Iran justru pengen perang ini panjang. Mbak Friska, ya. Untuk menggerogoti ya, jadi untuk menggerogoti kekuatan dengan pace panjang saya itu lihat ya. ada tiga tujuan. Pertama, menghabisi ongkos ekonomi Amerika Serikat, yang which is tadi Budina udah mengatakan harga bensin naik, harga kebutuhan udah naik. Yang kedua ialah menghabisi ongkos militernya. Bayangkan Mbak Friska, dalam satu hari serangan Amerika Serikat kepada Iran itu menghabiskan 2 miliar US dollar. Gitu, atau setara dengan 34 triliun. Apalagi kalau perang ini panjang. Jadi justru ingin dibikin panjang sama Iran untuk menghabisi budget dari militer Amerika Serikat. Yang ketiga, menghabisi ongkos politiknya. Karena nanti ada midterm election pada November, yang ini juga pengen dikejar sama Iran. Ya. Iran, Mbak Friska, ya, kalau perang cuma 50 hari, 60 hari, 1 tahun, dia masih siap. Ya. Karena perang Irak sama Iran itu 8 tahun. Pada saat itu Iran itu nggak punya nuklir, nggak punya rudal balistik, ya, nggak punya alat peralatan yang canggih, itu pun dia siap perang 8 tahun. Apalagi ini seperti itu dengan udah didukung oleh Cina dan lain sebagainya. Saya lihat itu skenario yang mungkin akan bisa terjadi. Makanya kemudian ini bagaimana peran mediator. Ini kan tadi Mbak Friska minimal kita lihat ya. Ini sekarang belum ada eskalasi nih dari pirasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat nih. Gitu. Ini ada jasa Pakistan ya. Pakistan terus melobi Iran, melobi Amerika Serikat untuk tetap sama-sama menahan diri. Tetapi kan Iran punya batas waktu. Karena di faksi internal Iran, IRGC itu udah mengatakan negosiasi diplomasi itu udah bullshit. Kami udah ditipu berkali-kali. Bahkan sejak eranya Obama kan, ketika mereka menyerahkan 11.000 kilogram uranium rendahnya kepada Rusia, ya, dan kemudian sebagai gantinya dikasih 140 ton uranium murni, toh sanksi nggak dicabut oleh Obama gitu. Jadi ada rasa kebatinan yang dimana orang-orang Iran, pejabat Iran, IRGC, itu sudah mengatakan negosiasi diplomasi dengan Amerika Serikat itu tidak mempercayai dan malah meruntuhkan kredibilitas dia begitu. Itu kan yang pernah dilakukan di eranya Ali Khamenei yang mengikuti skenario Amerika Serikat melakukan negosiasi, tapi ternyata berkali-kali kan mereka tuh di-prank seperti itu. Jadi ini situasi akan semakin sulit dan kita khawatir ini akan berlangsung pada eskalasi militer yang sangat tinggi. Nah, itu yang satu lagi mungkin diharapkan. Silakan Mbak Dina. Tadi poin yang disampaikan Donald Trump kan sangat clear juga ya, bahwa dia ingin menghabisi infrastruktur energi di Iran dan juga pusat-pusat yang vital ya, di jembatan dan lain-lain di Iran. Satu saja itu terjadi, harusnya yang saya kira paling resah itu adalah negara-negara Teluk. Dan kemarin kan sudah ada pertemuan juga di Turki ya, di Antalya. Juga ada negara Teluk yang hadir di sana, ada Saudi gitu kan. Saya kira mereka juga akan menyampaikan kepada pihak Pakistan semaksimal mungkin tolong dong, jangan sampai, karena salah satu serangan balasan dari Iran itu kemungkinan juga masuknya ke Teluk, dan negara Teluk itu sudah dalam posisi sekarang mulai mencari bala bantuan lain selain dari Amerika Serikat dan Eropa. Mereka juga sudah komunikasi ke China. Jadi kalau China makin banyak hadir di kawasan Timur Tengah, wah ini semakin emosional tentu Amerika Serikat dan konsekuensinya makin panjang. Iya, apalagi dengan China masuk ke kawasan Teluk yang itu tidak tersentuh sebelumnya, ini kan akan mengubah juga lanskap geopolitik terutama di Timur Tengah. Nah, Mbak Dina melihatnya saat ini apa yang paling possible? Apakah memang tekanan dari dalam Amerika Serikat? Kita tahu juga kan Trump udah marah-marah juga sama Demokrat di sana dengan yang sudah mengkritik keras kebijakan perangnya US, yang bahkan Trump bilang nggak ada uang buat daycare dan lain-lain, memang dialokasikannya untuk war semua, menghadapi pula nanti midterm di November. Atau justru yang ditunggu adalah kehadiran P5, negara-negara permanent 5 untuk terjun ke sini agar ada kesepakatan setidaknya yang tidak merugikan lebih banyak lagi negara dalam kondisi ini, Mbak Dina. Ada beberapa kemungkinan juga kalau dilihat aktivasi dari negara-negara P5 yang ada di Eropa, mereka kan berusaha untuk merengkuh China, kemudian juga duduk bahkan berkomunikasi juga dengan pihak Rusia untuk menawarkan opsi model baru gitu. Ada dengan tidak ada Amerika Serikat, mereka bikin skenario-nya. Jadi itu salah satu kemungkinan ya, bahwa kalau Amerika Serikat masih tetap insist untuk berada di luar, bukan mustahil
kedepannya itu selama beberapa waktu Amerika Serikat akan berada dalam posisi diisolasi juga dalam pergaulan internasional. Artinya hal-hal yang sifatnya ekonomi, tadi logistik, konektivitas itu masih bisa jalan tanpa ada Amerika, dan Hormuz mungkinlah menjadi satu titik di mana ya udah itu disandera dulu, sementara nggak ada kemajuan apa-apa di sana. Tapi urusan lain yang sifatnya kedaulatan, menurut saya itu harga mati betul ya buat Iran, karena dalam proses diplomasi nomor satu tuh payung kedaulatannya harus dipandang setara dulu, baru bisa ada kesepakatan. Nggak mungkin orang mau sepakat dulu tapi nggak dianggap setara. Nah itu udah rumus yang paling salah ya untuk declare bahwa sudah ada kesepakatan, karena pasti nanti ujung-ujungnya merugikan. Dan apakah kalau kita bicara sekarang ya, karena harus ada kesetaraan dulu, tapi sampai sekarang tampaknya juga lebih banyak mengakomodasi poin-poin yang diajukan oleh Amerika Serikat yang bahkan dianggap sebagai juru bicaranya Israel, karena banyak poin-poin yang dimasukkan di sana, Mas Pizarro. Artinya apakah secara kekuatan kalau dari segi militer sekuat apa sih? Tadi Mas Pizarro sudah sebutkan bahwa lawan Irak saja dalam kondisi 8 tahun ya Iran kuat, tapi dalam kondisi lanskap sekarang apakah sama kuatnya? Mbak Friska, baru-baru ini Dinas Intelijen Amerika Serikat ya mengeluarkan report bahwa ternyata Iran masih mengontrol 70% kapasitas rudalnya. Artinya dalam peperangan sekitar 50 hari ini belum semua kekuatan yang dilakukan oleh Iran ya. Biasanya dalam konsep perang asimetris, perang itu memang dibikin panjang. Sama seperti Hamas di Gaza ya, dia bikin panjang. Sampai 2 tahun, sampai 3 tahun untuk kemudian melelahkan, kemudian juga menghabisi kapasitas mental tentara Israel gitu. Ini kemungkinan juga akan diambil oleh Iran. Menurut saya, Iran sudah mempersiapkan berbagai skenario. Pertama untuk melakukan peperangan secara panjang, karena minimal dia masih bisa melakukan nafas ekonominya dengan tetap bertransaksi dengan Cina, kemudian melakukan komunikasi dengan Rusia, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita lihat sejauh mana kapasitas kekuatan militer Iran, mereka sudah mempersiapkan perang ini dalam 4 dekade lamanya gitu ya. Bahkan jikapun misalkan Amerika Serikat melakukan serangan darat kepada Iran, bahkan menduduki Iran, itu tidak serta-merta Iran itu akan kalah. Karena dalam perang Iran-Irak itu bahkan Saddam Hussein berhasil mengambil alih beberapa provinsi yang dimiliki oleh Iran. Tetapi 2 tahun berikutnya itu berhasil diambil alih kembali tuh oleh Iran gitu. Jadi mereka belajar dari perang Iran, kemudian perang di kawasan-kawasan Teluk dengan Hizbullah. Mereka mempersiapkan bagaimana mereka bisa tough ya melakukan perlawanan dengan Amerika Serikat. Yang justru kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ya apa yang terjadi, sebenarnya Trump yang membutuhkan perang ini berakhir gitu. Bukan Iran, karena Iran itu benar-benar serang di atas angin. Dia menemukan kartu baru bernama Selat Hormuz yang ternyata ini memiliki dampak yang sangat besar ke berbagai negara gitu. Makanya banyak pikiran kemudian bagaimana Trump itu bisa meniru Ronald Reagan. Ronald Reagan dulu akhirnya dia menyerah di Libanon. Dia tidak bisa menyelesaikan perang di Libanon dan kemudian dia out begitu saja. Dan itu juga menyelamatkan tentara Libanon, tentara Amerika Serikat, kemudian ongkos-ongkos militer dari Amerika Serikat. Saya kira bukan salahnya kemudian Trump bisa coba mundur sejenak gitu ya, untuk kemudian merecovery dan kemudian dia mundur untuk tidak terus melakukan perlawanan. Tapi kan kita mengetahui ya Trump itu tetap punya pemikiran untuk betul-betul menguasai Iran. Makanya diplomasi dia kan diplomasi menyerah gitu. Dia minta Iran itu menyerah tanpa syarat. Kan tidak bisa seperti itu diplomasi. Di win-win solution gitu. Seperti misalkan nih Iran misalkan siap menyerahkan uranium tetapi dititip ke Rusia, bukan ke Amerika Serikat kayak gitu ya. Nah, ini tetapi pola-pola pendekatan yang sifatnya win-win solution ini pun tidak diterima oleh Rusia karena oleh Amerika Serikat, karena Trump juga berpikir, wah ini jangan-jangan kalau uraniumnya dititip ke Rusia bisa malah dikembangkan sama dia dan dipakai untuk melawan Amerika Serikat gitu. Tetapi ini pernah berhasil di eranya Obama. Obama sampai JCPOA tahun 2015 itu dari 2009 Mbak Friska pendekatan ke Iran. Bayangkan 6 tahun untuk kemudian membawa Iran mau negosiasi gitu. Dan pendekatannya smooth, nggak kayak Trump itu ngomong medsos apa aja ya kan, diplomasi medsos yang akhirnya merumitkan ke negosiasi di lapangan. Ya, ini yang jadi kendala sekarang. Selain juga poin-poin yang coba diajukan oleh Amerika Serikat, tapi juga gaya Trump-nya yang kita nggak tahu tiba-tiba ngomong apa, tiba-tiba mengancam untuk menyerang nuklir, tiba-tiba nanti memuji Iran mau ke diplomasi. So, apa yang bisa kita baca Mbak Dina dalam waktu ya besok sampai tenggat besok? Apa kira-kira pergerakan yang bisa kita baca? Apakah misalnya perang ini mendekati akhir memang, atau setidaknya gencatan senjata diperpanjang, atau ya kita harus bersiap-siap untuk the worst case? Satu, kita tetap harus bersiap untuk the worst case karena sinyalnya itu negatif baik dari Iran, Israel maupun Amerika Serikat. Karena ini 3 hal ini terkait ya.
skenario yang lebih baik adalah bahwa perpanjangan gencatan senjata ini terjadi. Kalau itu terjadi berarti ada ruang ya untuk tidaknya komunikasi masih jalan terus, exchanges of information itu terjadi antar pihak-pihak yang bertikai. Jadi harapan paling singkatnya menurut saya itu sih ke depannya. Oke, kita akan pastikan besok apa yang akan terjadi. Ya, siap-siap kemungkinan terburuk, tapi tetap berharap ada ya setidaknya hal baik dalam penyelesaian gencatan senjata ini. Terima kasih banyak Mbak Dina Praptora Harja selaku penasihat hubungan internasional Think Tank Independent Synergy Policies, dan juga Mas Pizarro. Terima kasih Pizarro Ghazali, peneliti Asian Middle East Center. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala bertemu dengan para pelaku sejarah perundingan damai Malino terkait polemik potongan video ceramah Yusuf Kala di UGM. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam bersama Radisa Putra. Saudara, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala bertemu dengan para pelaku sejarah perundingan damai Malino untuk Poso dan Maluku. Pertemuan ini digelar untuk mengklarifikasi polemik potongan video ceramah Yusuf Kala di UGM yang berujung pada pelaporan polisi. JK menjelaskan bahwa ceramahnya di UGM membicarakan tentang proses perdamaian dunia dan nasional dan berharap masyarakat tidak mudah dipecah belah melalui fitnah yang ditudingkan terhadap dirinya. Dalam pembahasan, para tokoh perundingan damai Malino Poso Ambon sepakat tudingan tersebut dilawan dengan fakta dan kebenaran. Mereka pun sepakat bahwa narasi JK di UGM pada saat itu tidak ada mengarah ke penistaan agama. Saya mau menegaskan apa yang digambarkan oleh Pak JK. Semua sepakat bahwa ini harus dilawan semua yang mau macam-macam tuh. Agar masyarakat memahami, jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang memfitnah itu. Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kesian? Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat. Kali ini Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala ikut terseret dalam pusaran isu yang sudah bergulir sejak beberapa tahun terakhir. Kasus dugaan ijazah Jokowi yang dituding palsu oleh sejumlah pihak memang belum sepenuhnya berakhir. Meski berbagai pihak termasuk Universitas Gadjah Mada dan penyidik Polda Metro Jaya telah menyatakan ijazah tersebut asli. Namun, di tengah proses hukum dan perdebatan publik yang belum reda, muncul persoalan baru. Ada sosok bohir atau pendana di balik bergulirnya isu ini. Nama Yusuf Kala pun ikut terseret. Tuduhan tersebut beredar melalui konten digital dan media sosial. JK disebut mendanai Roy Suryo CS untuk mengangkat kembali isu ijazah Jokowi. Merasa dirugikan, JK membantah keras dan melaporkan pihak yang menyebarkan informasi itu ke Bareskrim Polri. JK juga meminta kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke publik agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Joko yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Tak berselang lama, usai melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri, muncul potongan video isi ceramah JK tentang penanganan konflik di Ambon yang dijadikan bukti pelaporan oleh sejumlah pihak sebagai perbuatan menistakan agama. Menanggapi hal ini, JK bilang, Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden?
Pernyataan JK pun direspons Jokowi. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah menegaskan bahwa pernyataan JK terkait perannya dalam karir politik Jokowi karena desakan pihak Jokowi yang terlebih dulu memberi kesan bahwa JK lah yang tidak tahu berbalas budi. Sehingga JK perlu memberikan fakta yang sebenarnya. Makin ke sini kelihatannya banyak, ada beberapa ya loyalis Pak Jokowi yang mengesankan Pak JK ini kok seperti orang tidak tahu berterima kasih, kemudian seperti tidak tahu berbalas budi, padahal sudah diangkat atau ditempatkan sebagai wakil presiden oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu beliau akhirnya merasa perlu menyampaikan fakta yang sebenarnya bahwa yang tidak berterima kasih dan tidak berbalas budi ya siapa, karena sebenarnya secara historisnya Yola yang pertama kali mengendorse ya Pak Jokowi menjadi calon gubernur di DKI dengan menyodorkan nama beliau ke PDIP, tentunya ke Ibu Mega. Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, angkat bicara terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI bukan karena peran seseorang, melainkan hasil dari keinginan masyarakat Indonesia yang menghendaki Jokowi sebagai Presiden RI 2 periode. Kalau bukan karena saya, Pak Jokowi tidak bisa jadi presiden. Poinnya sebetulnya hanya di situ saja. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim secara pribadi, tentu seseorang menjadi presiden termasuk Pak Jokowi itu adalah kehendak rakyat. Itu adalah pilihan jutaan rakyat Indonesia. Kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi hingga kini belum juga menemui titik akhir. Dari 8 tersangka, 3 diantaranya menempuh jalur restoratif justice dan sudah dicabut status tersangkanya setelah meminta maaf langsung kepada Jokowi. Mereka adalah Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar. Sedangkan 5 tersangka lainnya, termasuk diantaranya Roy Suryo dan T. Fauziah Tiausuma, memilih melanjutkan kasusnya di meja hijau. Tim Liputan, Kompas TV. Tim kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa membantah ucapan relawan Jokowi yang menyebut berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah lengkap atau P21 di Kejaksaan Tinggi DKI. Roy menambahkan dirinya beserta 4 tersangka lainnya tidak akan menempuh jalur restoratif justice. Didampingi tim kuasa hukumnya, Roy merespons sinyal dari Presiden ke-7 Joko Widodo yang tidak ingin memberikan restoratif justice untuknya. Roy bilang pihaknya tak pernah meminta RJ. Menurutnya, memilih RJ dalam kasus yang tengah bergulir bukanlah kemenangan, melainkan kekalahan. Ia juga bilang pernyataan Andi Azwan jika berkas perkaranya akan segera P21 di Kejati DKI adalah bohong belaka. Siapa yang minta RJ ke sana? Enggak, sama sekali. Dari awal RJ itu tidak ada, kalau dalam bahasa daerah saya, sak kuku ireng pun ya. Jadi sekuku kecil hitam itu nggak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya. RJ itu kalah. RJ itu menyerah kalah. Restorasi. Jadi bagi sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ terserah. Tapi mereka tidak menang. Mereka justru kalah. Kalah total ya. Kalah sekalah-kalahnya, sehina-hinanya. Yang Jumat yang mengatakan sudah limpah. Kemudian sudah P21. Loh, kok P21 yang berkehendak melakukan P2 yang berwenang melakukan P21 saja tadi mengatakan kami belum menerima berkasnya kok. Kok yang sana sudah memastikan P21 itu gimana gitu loh. Saudara, ribuan warga Kaltim berunjuk rasa memprotes kebijakan dan gaya hidup Gubernur Kaltim. Unjuk rasa pun berakhir ricuh. Kami punya informasi dan ulasannya setelah jeda. Saudara, unjuk rasa warga Kalimantan Timur di depan kantor Gubernur Kaltim berakhir ricuh. Massa memprotes kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilai menunjukkan gaya hidup mewah dan nepotisme. Bentrokan sempat terjadi antara warga pengunjuk rasa dengan polisi yang menjaga kantor Gubernur Kaltim
di Jalan Gajah Mada, Samarinda. Polisi berusaha membubarkan warga dengan mobil water cannon. Warga pun berangsur-angsur mulai membubarkan diri. Sebelumnya sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Mereka memprotes kebijakan dan gaya hidup mewah Gubernur Kaltim. Massa yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Kaltim menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur setelah sebelumnya berdemo di DPRD Kaltim. Massa memprotes kebijakan pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai 8,5 miliar rupiah dan renovasi rumah dinas dengan nilai 25 miliar rupiah. Massa juga meminta penghapusan praktik KKN di lingkungan Pemprov Kaltim, serta meminta Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Rudi Mas'ud, Gubernur Kaltim yang merupakan adik kandungnya. Akumulasi kekecewaan masyarakat, artinya dari segi cara memerintah yang kami anggap ini terlalu berpihak kepada dinastinya, walaupun beberapa jabatan seperti saudara-saudara dipilih secara sah, tapi itu sudah mencederai demokrasi yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Itu harapan kami, itu segera ditinggalkan dinasti, bekerjalah sebagaimana mestinya, dan pergunakan anggaran dari rakyat itu sebaik-baiknya untuk rakyat. Hentikan bergaya hidup hedonisasi. Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud sempat menjadi sorotan karena anggaran pengadaan mobil dinasnya yang mencapai 8,5 miliar rupiah. Setelah muncul gelombang protes, Rudi memutuskan mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan pada APBD Perubahan 2025. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Fasila menyebut mobil ini belum pernah digunakan. Toko-toko, kemudian mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat ya, akhirnya Pak Gubernur mengambil keputusan untuk mengembalikan mobil itu. Kami menunggu balasan dari penyedia, apakah berkenan mengembalikan atau tidak. Tetapi secara informal kami sudah bicara dan mereka berkenan. Selain soal mobil dinas, renovasi rumah dinas Gubernur Kaltim juga menjadi sorotan. Hal ini karena anggaran renovasi yang mencapai 25 miliar rupiah. Rudi menyebut rumah dinas memang sudah lama tidak ditempati sehingga banyak hal yang harus dibenahi dan diperbaiki. Namun pengadaan renovasi rumah dinas ini sudah sesuai prosedur katanya dan juga transparan serta bisa dipertanggungjawabkan. Rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempatin ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahi dan semuanya dan sebagainya. Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP semuanya, sesuai dengan operasional prosedur semuanya. Di situ dianggarkan, dibahas di APD, dibahas dengan teman-teman DPR dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Presiden Prabowo Subianto sempat berkomentar soal anggaran pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim yang fantastis. Menurutnya gubernur harus bersikap wajar di tengah kebijakan efisiensi yang sedang dilakukan. Pemerintah dinas gubernur berapa? 8M. Ya, provinsi. Ya, ada tuh provinsi. Gubernur provinsi. Kaltim. Gubernur. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Betul. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada apa namanya? Anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Yeah. Efisiensi habis itu kunjungan kerja. Sudahlah, itu yang kita minta, kesadaran, rasa tanggung jawab. Dan untuk memantau situasi terkini unjuk rasa warga yang memprotes kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rizal Mustafa. Rizal, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini?
Ya, Radi, selamat malam dan juga saudara. Tepat di belakang saya ini kami melaporkan langsung di depan kantor Gubernur Kaltim yang memang situasinya pada saat ini pukul 19.41 waktu Indonesia bagian tengah memang para massa aksi tidak ada lagi yang berada di gedung atau di depan halaman ataupun di jalan yang berada di depan kantor Gubernur Kaltim. Sekitar kalau dari pantauan kami tempat saya melaporkan ini sekitar 500 meter. Masa di belakang saya ini masih dalam pengawalan untuk pengamanan untuk mencoba para massa aksi yang tadi menggelar aksi dari siang tadi untuk kembali ke tempat mereka masing-masing karena memang dinilai keamanan menurut mereka aksi yang digelar sudah melewati batas di pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah tadi. Ya, kalau kita lihat tadi sebelumnya sempat memang ricuh karena memang sebelum pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah, mobil komando atau yang dipimpin oleh Korlap juga meninggalkan lokasi aksi. Namun jelang tidak beberapa lama kemudian, di waktu pukul 18 lewat sekian, itu massa yang mencoba melemparkan benda-benda di ke arah halaman dan petugas. Dan pada saat itu juga petugas sudah menghimbau untuk para massa untuk kembali, sehingga terjadi petugas melakukan langkah terukur dengan menggunakan mobil water cannon untuk menyemprotkan air ke massa pengunjuk rasa yang mencoba memaksa untuk masuk dan belum kembali saat ini. Tadi. Ya, Rizal, tadi sejumlah tuntutan juga sudah diungkapkan dalam berita sebelumnya, tuntutan massa. Tapi yang ingin saya tanyakan, sudah adakah tanggapan dari Gubernur Kaltim, Rudy Masud, terkait unjuk rasa yang berujung ricuh hari ini? Ya, tadi kami sampaikan memang pantauan sampai malam hari ini Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud memang tidak ada sama sekali menemui para massa yang datang ke gedung atau ke halaman kantor gubernur untuk menggelar unjuk rasa. Kalau tadi sebelumnya di DPR ditemuin oleh wakil ketua DPR, namun di kantor gubernur sendiri Gubernur Kaltim Rudy Masud tidak ada kelihatan begitu. Sehingga tadi sebelum pukul 18 massa akhirnya mobil komando maksud kami akhirnya membubarkan diri dan kemudian massa yang merasa belum puas karena tidak ditemui oleh pimpinan kantor Gubernur Kaltim, dalam hal ini Gubernur Kaltim Rudy Masud, mencoba bertahan hingga situasi sampai saat ini. Jadi kalau tadi sempat sebelum para mobil komando masuk, kita juga memantau ada beberapa massa yang mencoba masuk untuk membentangkan spanduk besar yang bertuliskan Kaltim Darurat KKN. Dan ini menjadi salah satu simbol untuk protes masyarakat pada aksi yang barusan digelar. Tadi. Ya, baik. Tuntutan sudah dilayangkan begitu ya saat unjuk rasa, namun belum ada tanggapan dari Gubernur Kaltim. Jadi sepertinya nanti kita akan tanyakan lagi kepada Anda di program-program berita lainnya, apakah ada rencana aksi susulan dari massa yang berunjuk rasa hari ini. Terima kasih Rizal Mustafa melaporkan langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, warga di Samarinda, Kalimantan Timur menggelar unjuk rasa besar-besaran memprotes kebijakan Gubernur Rudy Masud yang dinilai tidak menunjukkan efisiensi. Kita akan bahas bersama pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Selamat malam, Pak Trubus. Ya, selamat malam, Mas. Ini lagi-lagi ya, gubernur, pejabat daerah memamerkan kekayaan dengan anggaran negara. Ini kan dari APBD. Menurut Anda kebijakan-kebijakan gubernur seperti ini, apa yang bisa mencegahnya sebenarnya? Karena pemerintah pusat sendiri kan sudah bilang efisiensi, tapi kok seperti tidak diindahkan? Iya, menurut saya yang harus mencegah ya publiknya sendiri, masyarakat yang ada di Kalimantan Timur ya, melakukan tekanan-tekanan. Jadi demonstrasi ini sebagai bentuk keresahan yang sudah memuncak, di mana kemudian saluran-saluran aspirasi demokrasi selama ini tidak didengar gitu. Artinya selalu mereka berpegang teguh kepada bahwa apa yang dilakukan kebijakannya itu sudah sesuai prosedur, kemudian juga sah, legalitasnya diakui dan sebagainya. Nah, ini menurut saya juga hal yang menjadi mencederai masyarakat. Karena apa? Karena publik melihat bahwa tidak ada konsultasi publik, tidak ada duali publik. Yang ada adalah semua kebijakan dibuat secara top down. Ya. Nah, inilah menurut saya menjadi potret di mana kemudian demo ini serasa memang membawa perubahan
istilahnya dorongan perubahan lah yang begitu kuat kepada para elit atau pejabat yang ada di daerah tersebut. Pak Trubus masih segar dalam ingatan kita unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan di Pati saat mantan Bupati Pati ya. Sudewo itu pada saat itu juga dinilai sama. Ini punya sifat yang tangan besi begitu, tidak bisa diberikan masukan oleh publik sehingga ada tindakan aksi unjuk rasa yang juga besar-besaran. Menurut Anda adakah kesamaan dengan gerakan di Pati Jawa Tengah yang terjadi di Kalimantan Timur ini? Kalau dilihat akar persoalannya mirip sama Mas, meskipun kalau di Pati kan akarnya pada kenaikan ini pajak kan, pajak daerah. Tapi kalau di Kalimantan Timur ini lebih kepada persoalan infrastruktur ya sebenarnya, yang awalnya itu di mana karena gubernur kemudian istilahnya pengadaan mobil mewah, kemudian istrinya juga istilahnya berbau gimmick lah atau flexing. Nah ini kemudian yang menyebabkan ada persoalan-persoalan di daerah Kalimantan Timur misalnya sekolah-sekolah, puskesmas itu fasilitasnya sangat memprihatinkan, kemudian jalan juga banyak yang rusak. Nah ini yang kemudian masyarakat merasa istilahnya tidak diperhatikan. Nah ini yang kemudian memunculkan. Yang kedua memang gini Mas, masyarakat di Kalimantan Timur ini kan saya lihat yang demo kan mahasiswa, ada penyandang disabilitas. Berarti mereka sudah istilahnya melek huruf dalam arti cerdas lah gitu ya, punya kecerdasan sosial yang baik, punya kesadaran yang tinggi terhadap demokrasi, dan mereka adalah intelektual yang terdidik. Karena itu menurut saya ini menjadi perhatian kita semua, khususnya pemerintah daerah di setempat, agar memperhatikan komunitas-komunitas dan anak-anak muda yang memang memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan karena mereka kuliah, mereka sarjana, dan mereka mungkin punya pendidikan lebih tinggi juga, aksesnya ke luar negeri juga besar. Nah itu harus diperhatikan Mas. Gitu. Anda mengatakan Gubernur Kaltim tadi bermewah-mewahan dengan APBD, sementara banyak infrastruktur yang belum baik begitu ya, masih jelek bahkan. Padahal di Kaltim sendiri, yang saya tahu ya, koreksi kalau saya salah, ini kaya akan sumber daya alam dan sedang menjadi sorotan nasional sebenarnya karena ada IKN juga di Kalimantan Timur. Nah, menurut Anda ini apakah mencerminkan kegagalan komunikasi kebijakan publik atau bagaimana? Iya, bisa saja. Memang itu kategorinya sebenarnya ada komunikasi kebijakan publik yang tidak tepat sasaran lah katakanlah seperti itu, sehingga terkesan bahwa ada persoalan satu sisi pembangunan IKN yang berjalan lancar gitu karena katakanlah. Tetapi di sisi lain masyarakatnya merasa tertinggalan atau merasa termarginalisasi dengan pembangunan itu. Dan inilah kemudian yang muncul adalah mereka-mereka yang punya akses, istilahnya melakukan KKN, kemudian nepotisme lah secara keluarga karena kebetulan kakak beradik dalam posisi puncak seperti itu kan pengambilan kebijakannya seolah jadi bagaimana partisipasi publiknya, bagaimana kemudian cara-cara menyelesaikan persoalan itu kecenderungannya memang dipaksakan gitu Mas. Itu yang kemudian memang kebijakannya terasa masyarakat tidak diajak juga tidak diajak ini juga tidak merasa memiliki, yang menjadi repot di situ Mas. Terakhir Pak Trubus, tadi laporan jurnalis kami di lapangan Rizal Mustafa mengatakan sampai malam hari bahkan ini pengunjuk rasa tidak ditemui oleh Gubernur Kaltim. Nah, bagaimana sebaiknya Gubernur Rudy Masud ini merespons protes hari ini secara kebijakan publik yang bijak, karena sampai akhir malam hari tadi, sampai akhir demo tidak ada komunikasi yang dibangun oleh dirinya dengan para pengunjuk rasa. Ya harusnya ini Pak Gubernur ini belajar dari kepala-kepala daerah lain, khususnya Pati yang juga mengalami yang sama, sehingga harusnya ini segera menemui ada semacam dialog publik yang harus dilakukan. Apa sih susahnya mengumpulkan ini perwakilan mereka untuk diajak ngomong lah gitu, hal-hal apa, unek-unek apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, segeralah mengurangi perilaku-perilaku yang menurut publik itu ya membawa luka, katakanlah mengecewakan, membawa kemarahan, itu dikurangi semua Mas. Dan dalam hal ini juga melakukan pembenahan birokrasinya, karena birokrasi di Pemprovnya itu diduga memang itu penuh dengan korupsi itu, dan inilah yang menurut saya juga harus dibongkar dengan aparat penegak hukum termasuk pemerintah pusat ya jangan diam aja, jangan jadi penonton. Itu juga mendorong kepada pemerintah daerah agar menunjukkan tanggung jawabnya, karena bagaimanapun itu dana publik Mas, dana publiknya pajak rakyat yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. Itu menurut saya pandangan Mas. Jangan sampai seperti Pati terulang kembali ya, dan seperti kita ketahui Bupati Pati ini berujung di meja hukum gitu. Baik, terima kasih Pak Trubus Rahardiansyah yang telah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam.
pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Selamat malam Pak, sampai jumpa lagi, saya selalu. Selamat malam Mas. Saudara, dalam kurun waktu 13 hari terakhir, Polri menangkap 330 orang tersangka kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM dan gas LPG. Kami kembali sesaat lagi dengan informasinya. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Polri menangkap 330 orang tersangka kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak, BBM, dan gas LPG dalam kurun waktu 13 hari terakhir. Modus para pelaku diantaranya membeli BBM subsidi, menimbunnya, kemudian menjual kembali ke industri setelah harganya naik. Polisi mengungkap 330 orang ditangkap berdasarkan 223 laporan dari masyarakat dari tempat berbeda. Kasus penyalahgunaan BBM dan LPG tersebar yaitu Jawa Tengah 444 laporan, Jawa Timur 41 laporan, Kalimantan Timur 16 laporan, Lampung 14 laporan, dan Jawa Barat 12 laporan. Polisi menyita barang bukti 400.000 liter lebih solar dan 58.000 liter Pertalite serta tabung LPG berbagai ukuran mulai dari 3 kg hingga 50 kg. Modus penyalahgunaan LPG antara lain membeli gas 3 kg yang disubsidi, kemudian memasukkannya ke tabung 50 kg dan menjualnya ke restoran atau hotel yang seharusnya tidak menggunakan gas LPG bersubsidi. Bahwa pembelian BBM jenis solar subsidi secara berulang di beberapa SPBU, kemudian ditampung dan ditimbun di pangkalan, kemudian didistribusikan di industri-industri seputar wilayah tersebut. Yang lainnya kalau di Jakarta istilahnya helikopter, kalau mungkin di wilayah Sumatera atau di Bangka Belitung istilahnya adalah ngerit. Kemudian modus yang kedua adalah membeli BBM subsidi menggunakan truk modifikasi dengan tangki yang berpenampungan yang lebih besar, kemudian ditimbun, kemudian dijual dengan harga non-subsidi. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam dan perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Radhi Saputro. Saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.